Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kita masuk pada bagian 3, dukkha, tidak memuaskan. Buku ini pun akan berlalu, ajancah. Judul asal, Everything Rises, Everything Falls Away. Penghimpun dan penerjemah Thai Inggris, Paul Breiter. Penerjemah Inggris Indonesia, Nafta S. Meka. Penyunting, Handaka Wijananda. Penerbit Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama, November 2010. Bagian 3 dukkha akan memuat 7 sub-bahasan, yaitu 16. Memahami dukkha. 17. Mengguncang murid-murid. 18. Kelahiran dan dumadi. 19. Pemudaran. 20. Penghiburan dingin. 21. Buddha tidak mati. 22. Kelahiran, kematian, dan pencerahan. Baiklah, kita mulai video keempat, bagian 3, buku ini pun akan berlalu. Dukkha tidak memuaskan. 16. Memahami dukkha. Dukkha menempel di kulit dan menembus hingga ke daging. Dari daging, ia masuk ke dalam tulang. Dukkha seperti serangga di pohon yang memakan tembus kulit pohon, hingga ke kayu, lalu ke intinya, hingga akhirnya pohon itu mati. Seiring kita tumbuh besar, dukkha terkubur mendalam di batin. Orang tua kita mengajarkan kita mencengkram dan melekat, memberikan makna terhadap segala sesuatu, mempercayai dengan teguh bahwa kita eksis sebagai sosok diri, dan segala sesuatu adalah milik kita. Sejak kita lahir, itulah yang diajarkan kepada kita. Kita mendengar ini lagi dan lagi, dan hal ini menembus hati kita, dan berdiam di sana sebagai kebiasaan perasaan kita. Kita diajarkan untuk mendapatkan segala sesuatu, menghimpun, dan berpegang pada segala sesuatu, untuk melihat segala sesuatu sebagai penting dan sebagai milik kita. Inilah yang orang tua kita ketahui, dan inilah yang mereka ajarkan kepada kita. Jadi ajaran ini masuk ke dalam batin kita, ke dalam tulang-tulang kita. Ketika kita berminat akan meditasi dan mendengar ajaran dari pembimbing spiritual, hal ini tidaklah mudah untuk dipahami. Ini tidak benar-benar menyentuh kita. Kita diajari untuk tidak melihat dan tidak melakukan segala sesuatu dengan cara lama. Namun ketika kita mendengarnya, ajaran ini tidak menembus hati kita. Jadi kita duduk dan mendengar ajaran, namun seringkali itu hanya suara yang masuk ke telinga. Ajaran tidak masuk ke dalam dan mempengaruhi kita. Ini seperti kita sedang bertinju dan kita terus-menerus memukuli lawan, namun dia tak kunjung jatuh. Kita tetap terpaku dalam pandangan diri kita. Orang bijak telah berkata bahwa memindah gunung dari satu tempat ke tempat lain lebih mudah ketimbang memindah keangkuhan pandangan diri. Perasaan solid ini bahwa kita benar-benar eksis sebagai sosok pribadi yang spesial. Kita bisa menggunakan bahan peledak untuk meratakan gunung dan kemudian memindahkan tanahnya. Namun cengkraman ketat keangkuhan diri, ya ampun, gagasan keliru dan kecenderungan buruk kita tetap begitu pejal dan bergeming. Dan kita tidak sadar akan hal ini. Jadi orang bijak telah mengatakan bahwa menyingkirkan pandangan ini dan mengubah pemahaman yang keliru menjadi pemahaman benar adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Bagi para makhluk duniawi atau putujana, untuk berkembang menjadi makhluk luhur atau kalyana jana tidaklah mudah. Putujana adalah makhluk yang terselubung tebal, yang gelap, yang tersangkut mendalam di kegelapan dan selubung ini. Kalyana jana telah membuat segala sesuatu menjadi lebih terang. Kita mengajar orang untuk mencerahkan, namun mereka tidak mau melakukannya, karena mereka tidak memahami situasi mereka, kondisi keterselubungan mereka. Jadi mereka terus terseret dalam keadaan bingung mereka. Jika kita bertemu dengan seonggok kotoran kerbau, kita tidak akan berpikir bahwa kotoran itu milik kita, dan kita tidak ingin memungutnya. Kita hanya akan meninggalkannya di tempatnya berada,
karena kita tahu itu apa. Begitulah apa yang baik dalam jalan yang tidak murni. Seperti halnya kejahatan adalah makanan bagi orang jahat. Jika Anda mengajar mereka tentang melakukan kebajikan, mereka tidak tertarik, tapi lebih suka tetap menjadi seperti mereka adanya, karena mereka tidak melihat bahaya di dalamnya. Tanpa melihat bahayanya, tidaklah mungkin sesuatu bisa dibenahi. Jika Anda mengenalinya, maka Anda akan berpikir, "Oh, seluruh onggokan kotoranku tidak bernilai sekeping kecil emas pun." Dan alih-alih Anda akan menginginkan emas, Anda tidak akan menginginkan kotoran lagi. Jika Anda tidak menyadari ini, Anda tetap akan menjadi pemilik seonggok kotoran. Itulah hal baik dari yang tidak murni. Emas, permata, dan berlian dianggap sebagai sesuatu yang baik di alam manusia. Yang busuk dan bau dianggap baik oleh lalat dan serangga lainnya. Jika Anda mengumpulkan bunga-bunga segar, lalat tidak akan tertarik. Bahkan jika Anda mencoba membayar mereka, mereka tidak akan datang. Namun dimanapun ada hewan mati, dimanapun ada sesuatu yang busuk, kesanalah mereka akan pergi. Pandangan salah adalah seperti itu. Pandangan salah bergembira dalam hal semacam itu. Apa yang berbau harum bagi lebah, tidaklah harum bagi lalat. Dahulu ada 2 sahabat karib. Setelah mereka meninggal, yang satu terlahir ulang di antara para dewa dengan kenikmatan indrawi, sementara yang satunya lahir sebagai belatung di sebuah lubang kotoran. Sang dewa terbekali dengan beragam kekuatan dan mengingat sahabat tersayangnya dari kehidupan sebelumnya. Ia mengerahkan kewaskitaannya untuk menemukan sang sahabat. Ia lalu memindahkan dirinya sendiri ke lubang kotoran itu dan mampu membuat sahabatnya mengenalinya. Mereka bersukacita bisa bertemu kembali. Belatung itu bertanya kepada sang dewa, "Jadi, bagaimana rasanya di tempat kamu terakhir lagi?" Sang dewa berkata, "Tempat itu luar biasa. Tiada hal lain selain kenikmatan. Semuanya bersih dan menyenangkan. Apapun yang kamu inginkan akan muncul seketika. Kuharap kamu bisa pergi ke sana denganku." Namun belatung itu mulai menangis, karena ia kasihan terhadap sahabatnya. "Dengar," katanya, "hidup begitu asik di sini. Aku bermain sepanjang hari di lubang ini. Aku bahkan tidak harus membuat permohonan agar apa yang kuinginkan muncul. Karena semuanya sudah ada di sini. Kamu benar-benar harus tinggal di sini." Ada kesukaran dalam praktek. Namun dalam apapun yang kita jalani, kita harus melewati kesukaran itu untuk mencapai kenyamanan. Dalam praktek dhamma, kita mulai dengan kebenaran akan dukkha. Sifat tidak memuaskan keberadaan yang ada di mana-mana. Namun begitu kita mengalami ini, kita patah semangat. Kita tidak ingin melihatnya. Dukkha sungguh merupakan kebenaran. Namun entah bagaimana kita ingin mengingkarinya. Ini sama halnya dengan bagaimana kita tidak suka melihat orang yang tua, namun lebih suka melihat yang muda dan menarik. Jika kita tidak ingin melihat dukkha, kita tidak akan pernah memahami dukkha. Tak peduli berapa lama pun kita hidup, dukkha adalah kebenaran. Jika kita mengizinkan kita menghadapinya, maka kita akan mulai mencari jalan keluar darinya. Jika kita berupaya pergi ke suatu tempat dan jalannya terhalang, kita akan memikirkan bagaimana caranya membuat sebuah jalan. Setelah bekerja hari demi hari, kita akan bisa lewat. Ketika kita menemui masalah, kita mengembangkan kebijaksanaan seperti ini. Tanpa melihat dukkha, kita tidak benar-benar melihat ke dalam dan memecahkan masalah kita. Kita hanya menoleransi mereka atau dengan cuek melewati mereka. Cara saya melatih orang-orang melibatkan berbagai penderitaan. Karena memahami penderitaan adalah jalan Buddha menuju pencerahan. Buddha menginginkan kita untuk melihat dukkha dan melihat sebabnya, lenyapnya, dan jalan yang memunculkan lenyapnya. Inilah jalan keluar bagi semua makhluk yang bangun. Jika Anda tidak pergi dengan jalan ini, tidak ada jalan keluar. Jika kita mengetahui dukkha, kita akan melihatnya dalam semua hal yang kita alami. Sebagian orang merasa bahwa mereka tidak benar-benar banyak menderita. Namun praktek dalam Buddhisme adalah demi tujuan membebaskan kita dari dukkha, ketidakpuasan yang melingkupi pengalaman sehari-hari. Apa yang sebaiknya kita lakukan agar tidak menderita lagi? Ketika dukkha muncul, kita harus menyelidiki untuk melihat sebab pemunculannya. Mengetahui hal itu,
kita bisa berlatih untuk menyingkirkan sebabnya. Kemudian begitu kita menapaki jalan menuju kecukupan hati, duka tidak akan lagi muncul. Dalam Buddhisme, inilah jalan keluarnya. Melawan kebiasaan kita akan menciptakan berbagai derita. Namun pada umumnya, kita takut menderita. Dan jika sesuatu akan membuat kita menderita, kita tidak ingin melakukannya. Kita tertarik dengan apa yang tampak bagus dan indah. Dan kita merasa bahwa apapun yang melibatkan derita adalah buruk. Tetapi ini bukan seperti itu. Jika ada duka dalam hati, duka itu akan menjadi sebab yang membuat Anda berpikir untuk melarikan diri. Duka membuat Anda untuk merenung. Anda akan berniat menyelidiki untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, mencoba melihat sebab dan akibatnya. Orang bahagia tidak mengembangkan kebijaksanaan. Mereka tertidur. Ini seperti anjing yang telah makan sampai kenyang. Setelah kenyang, dia tidak ingin melakukan apapun. Dia bisa tidur sepanjang hari. Dia tidak akan menggonggong jika maling datang. Dia terlalu kenyang dan lelah. Tapi jika Anda hanya memberi anjing itu sedikit makanan, dia akan siaga dan bangun. Jika seseorang datang mengendap, dia akan melompat dan mulai menggonggong. Pernahkah Anda melihat itu? Kita manusia terperangkap dan terpenjara dalam dunia ini dan memiliki berlimpah ruah masalah. Kita selalu penuh keraguan, kebingungan, dan kecemasan. Ini bukan permainan, jadi ada sesuatu yang perlu kita enyahkan. Menurut jalan pengembangan spiritual, kita seharusnya meninggalkan tubuh kita, menyerahkan batin kita. Kita harus bertekad untuk memberikan hidup kita demi pengejaran pembebasan. Jika kita membicarakan dhamma yang mendalam, kebanyakan orang akan ketakutan. Mereka tidak akan berani memasukinya. Bahkan hanya mengatakan, jangan melakukan kejahatan, kebanyakan orang tidak mampu mengikuti ini. Jadi saya telah mencari segala macam cara untuk membuat ajaran ini bisa masuk. Dan satu hal yang sering saya katakan adalah, entah jika kita sedang gembira atau sedih, bahagia atau menderita, meneteskan air mata atau menyanyikan lagu, tidak jadi soal. Hidup di dunia ini, kita hidup dalam sebuah sangkar. Kita tidak melampaui kondisi berada dalam sebuah sangkar. Bahkan jika Anda kaya, Anda hidup dalam sebuah sangkar. Jika Anda miskin, Anda hidup dalam sebuah sangkar. Jika Anda bernyanyi dan menari, Anda bernyanyi dan menari dalam sebuah sangkar. Jika Anda menonton film, Anda menontonnya dalam sebuah sangkar. Apakah sangkar ini? Itu adalah sangkar kelahiran, sangkar penuaan, sangkar penyakit, sangkar kematian. Dengan cara ini, kita terpenjara dalam dunia, ini milikku, itu punyaku. Kita tidak tahu ini sesungguhnya apa, atau apa yang kita lakukan. Sesungguhnya semua yang kita lakukan hanyalah menumpuk duka bagi diri kita sendiri. Bukan sesuatu yang jauh yang menyebabkan duka kita, namun karena kita tidak melihat pada kita sendiri. Betapapun banyaknya kebahagiaan dan kenyamanan yang mungkin kita miliki, karena terlahir kita tidak bisa mengelak dari penuaan. Kita harus jatuh sakit dan kita harus mati. Inilah duka itu sendiri, di sini saat kini. Selalu saja sewaktu-waktu kita bisa terkena rasa sakit atau penyakit. Ini bisa terjadi kapan saja. Ini bagaikan kita telah mencuri sesuatu. Kita bisa ditahan kapan saja karena kita telah melakukannya. Itulah situasi kita. Kita hidup di antara segala sesuatu yang membahayakan, di antara bahaya dan kesukaran, penuaan, penyakit, dan kematian menjajah hidup kita. Kita tidak bisa pergi ke tempat lain dan melarikan diri dari mereka. Mereka bisa datang menangkap kita kapan saja. Selalu merupakan kesempatan baik bagi mereka. Jadi, kita harus memasrahkan hal ini kepada mereka dan menerima situasi ini. Kita harus mengaku salah. Jika kita mengaku salah, hukumannya tidak akan begitu berat. Jika kita tidak mengaku salah, kita akan amat menderita. Jika kita mengaku salah, mereka tidak akan terlalu keras kepada kita. Kita tidak akan tersiksa terlalu lama. Ketika badan terlahir, badan tidak menjadi milik siapapun. Badan itu seperti aula meditasi kita. Setelah selesai dibangun, laba-laba akan datang untuk bersarang di sini. Kadal akan datang untuk tinggal di dalamnya. Segala jenis serangga dan hewan melata akan tinggal di dalamnya.
Ular mungkin datang tinggal di dalamnya. Apapun bisa datang dan tinggal di dalamnya. Ini bukan hanya aula kita, ini adalah aula semua hal. Tubuh kita pun demikian. Tubuh bukanlah milik kita. Kita datang untuk tinggal di dalamnya dan bergantung padanya. Penyakit, rasa sakit, dan penuaan datang untuk berdiam dalam tubuh dan kita hanya tinggal bersama dengan mereka. Ketika tubuh ini mencapai akhir duka dan penyakit dan akhirnya terurai dan mati, itu bukan kita yang mati. Jadi jangan berpegang pada satu pun dari ini, namun renungi dengan jernih, dan cengkraman Anda berangsur-angsur akan memudar. Apakah Anda tahu jika nafsu itu memiliki batas? Di titik mana nafsu akan terpuaskan? Apakah ada hal demikian? Jika Anda menimbangnya, Anda akan melihat bahwa tanha, nafsu buta, tak dapat dipuaskan. Tanha terus ingin lebih dan lebih. Bahkan jika tanha membawa derita sampai kita hampir mati, tanha akan terus menginginkan segala sesuatu. Karena kepuasan adalah mustahil bagi tanha. Buddha mengajarkan petunjuk bagi yang kaya. Ini berarti berpuas diri dengan apa yang kita punyai. Itulah orang yang kaya. Inilah petunjuk bagi yang kaya. Saya pikir pengetahuan semacam ini benar-benar layak dipelajari. Pengetahuan yang diajarkan dalam jalan Buddha adalah sesuatu yang berharga untuk dipelajari, berharga untuk direnungi. Pertama, pengetahuan ini mengajarkan jalan hidup etis. Selama kita punya kecukupan materi untuk menyokong hidup kita, kita bisa menutup jalan menuju alam-alam lebih rendah dengan hidup secara moral. Kemudian praktek dhamma murni melampaui hidup moral. Ini jauh lebih dalam. Sebagian dari kita mungkin tidak mampu memahaminya. Cukup ambil kata-kata Buddha bahwa tak ada lagi kelahiran baginya, bahwa kelahiran dan keberadaan telah diselesaikan. Mendengar ini membuat kita tidak nyaman. Untuk menyatakannya secara langsung, Buddha mengatakan bahwa kita sebaiknya tidak terlahir, karena itu adalah duka. Hanya satu hal ini, kelahiran, yang Buddha pusatkan, amati, dan sadari bobotnya. Dengan terlahir, segala duka datang bersama dengan itu. Duka terjadi secara bersamaan dengan kelahiran. Ketika kita datang ke dunia ini, kita mendapat mata, mulut, hidung, semuanya datang bersama, hanya karena kelahiran. Namun jika kita mendengar mengenai mati dan tidak lahir lagi, kita merasa itu adalah keruntuhan habis. Kita tidak mau pergi ke sana. Namun ajaran Buddha yang paling dalam adalah seperti ini. Mengapa kita menderita sekarang? Karena kita terlahir. Jadi kita diajarkan untuk mengakhiri kelahiran. Ini bukan hanya bicara mengenai tubuh lahir dan tubuh mati. Kalau itu sih mudah dilihat. Anak kecil aja tahu. Nafas berakhir, tubuh mati, lalu hanya tergolek di sana. Inilah yang biasanya kita maksud ketika kita bicara tentang kematian. Tapi orang mati yang bisa bernapas, itu sesuatu yang kita tidak tahu. Orang mati yang bisa jalan dan bicara dan senyum adalah sesuatu yang belum kita pikirkan. Kita cuma tahu mayat yang tidak bernapas lagi. Itulah yang kita sebut kematian. Sama pula dengan kelahiran. Ketika kita berkata bahwa seseorang telah lahir, maksud kita adalah seorang perempuan pergi ke rumah sakit dan melahirkan. Tapi saat batin terlahir, sudahkah Anda memperhatikan itu? Seperti ketika Anda menjadi kesal terhadap sesuatu di rumah. Kadang cinta lahir, kadang benci lahir. Jadi senang, jadi tidak senang. Segala macam keadaan. Inilah kelahiran. Kita menderita hanya karena ini. Ketika mata melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, duka terlahir. Telinga mendengar sesuatu yang benar-benar Anda sukai, duka lahir juga. Hanya ada penderitaan. Buddha merangkumnya dengan mengatakan bahwa hanya ada segumpal duka. Duka lahir dan duka berakhir. Semuanya hanya itu. Kita menyergap dan merengkuhnya lagi dan lagi. Menyergap saat muncul, menyergap saat lenyap, tidak pernah benar-benar memahaminya. Ketika duka muncul, kita menyebutnya penderitaan. Ketika duka berakhir, kita menyebutnya kebahagiaan. Ini semua barang lama, muncul dan lenyap. Kita diajarkan untuk mengamati badan dan batin yang muncul dan lenyap. Tidak ada yang lain di luar ini. Kita mengenali penderitaan sebagai penderitaan ketika penderitaan muncul.
Kemudian ketika penderitaan berakhir, kita menganggap itu sebagai kebahagiaan. Kita melihatnya dan memaknainya sedemikian, tapi sebenarnya bukan begitu. Itu hanyalah duka yang berakhir. Duka muncul dan lenyap, dan kita menyergapnya, mencengkramnya erat-erat. Kebahagiaan muncul dan kita senang, ketidakbahagiaan muncul dan kita resah. Ini sungguh sama saja, semata-mata muncul dan lenyap. Ketika ada pemunculan, ada sesuatu, dan ketika ada kelenyapan, itu pergi. Disinilah kita jadi bingung. Maka diajarkan bahwa duka muncul dan lenyap, dan di luar itu tak ada apapun. Kita tidak mengetahui dengan jelas bahwa hanya ada duka, karena ketika duka berhenti, kita melihat kebahagiaan di sana. Kita menyengkramnya dan tersangkut di sana. Kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi, padahal hanya muncul dan lenyap. Buddha merangkum dengan mengatakan bahwa hanya ada pemunculan dan pelenyapan, dan tidak ada hal lain di luar itu. Ini sulit untuk didengarkan. Namun orang yang benar-benar memiliki rasa terhadap Dhamma tidak perlu bergantung kepada apapun dan berdiam dengan nyaman. Kebenarannya adalah bahwa di dunia kita ini tidak ada sesuatu pun yang melakukan apapun terhadap siapapun. Tidak ada sesuatu pun yang perlu dicemasi. Tidak ada sesuatu pun yang layak ditangisi. Tidak ada yang ditertawakan. Tidak ada yang pada hakikatnya tragis atau asik. Tapi begitulah yang dianggap wajar bagi orang. Pembicaraan kita mungkin biasa-biasa saja, menceritakan kepada orang lain sesuai cara pandang yang biasa. Tak mengapa. Tapi jika kita berpikir dalam cara yang biasa-biasa, itu membawa pada air mata. Jika kita benar-benar mengetahui Dhamma dan melihatnya terus-menerus, tidak ada apapun yang sejati sama sekali. Hanya ada kemunculan dan keberlaluan. Tidak ada suka atau duka sejati. Maka hati akan damai kala tiada suka atau duka. Kala ada suka dan duka, ada kemunculan dan kelahiran, yang berarti perubahan tanpa akhir. Kita biasanya mencoba menghentikan penderitaan demi memunculkan kebahagiaan. Itulah yang kita inginkan. Namun apa yang kita inginkan bukanlah kedamaian sejati. Itu adalah suka dan duka. Tujuan ajaran Buddha adalah untuk praktek menciptakan sejenis karma yang berada di luar suka dan duka, dan yang akan membawa kedamaian. Namun biasanya, kita bisanya hanya berpikir bahwa memiliki kebahagiaan akan membawa kedamaian bagi kita. Jika kita menemukan sejumput kebahagiaan, kita pikir itu sudah lumayan. Makanya kita manusia mengharapkan segala sesuatu yang berlimpah. Jika kita dapat banyak, itu berarti baik pada umumnya. Itulah cara kita berpikir. Berbuat baik mestinya membawa hasil baik, dan jika kita mendapatkannya, kita bahagia. Kita pikir bahwa itulah semua yang perlu kita lakukan, dan kita berhenti di sana. Namun bisakah pengalaman bahagia memberi kita kepuasan yang langgeng? Kepuasan itu tidak menetap. Kita terus saja maju dan mundur, mengalami yang baik dan yang buruk, berusaha siang dan malam untuk merengkuh apa yang kita rasa baik. Ajaran Buddha adalah pertama-tama kita seharusnya tidak melakukan kejahatan, kemudian kita melaksanakan apa yang baik. Kedua, Buddha mengatakan bahwa kita seharusnya meninggalkan kejahatan sekaligus kebaikan, tidak memiliki kelekatan terhadap semua itu, karena mereka juga adalah sejenis bahan bakar. Ketika ada yang merupakan bahan bakar, pada akhirnya ia akan menyala. Baik adalah bahan bakar, buruk adalah bahan bakar. 17. Mengguncang murid-murid. Metode Ajahn Chah. Ajahn Chah dikenang sebagai pemberi tugas yang bengis oleh banyak orang, terutama oleh murid-murid seniornya. Salah satunya Ajahn Sinuan, yang menuturkan cerita saat mereka tengah mengerjakan salah satu kuti. Ajahn Sinuan sedang memegang sebuah papan kayu untuk dipaku biku lainnya. Dan Ajahn Chah mulai membahas sesuatu dengan biku itu, meninggalkan Sinuan memegangi papan itu sementara kumbang berdengung di sekitarnya. Akhirnya, dengan lengan pegal tak tertahankan, ia berkata, "Luang Po, harfiah yang mulia ayah, saya rasa saya tidak kuat memeganginya lebih lama lagi." Mendengar ini, Ajahn Chah menggebuk punggungnya dengan tongkat. Ini membuat Sinuan patah arang dan yakin bahwa Ajahn Chah pasti tak berperi kemanusiaan.
Malam itu, setelah pelafalan parita dan meditasi, Ajahn Chah memberikan ceramah kepada komunitas. Saya ingin kalian semua memikirkan kenapa kalian ada di sini. Kalian seharusnya paham bahwa setiap hal yang saya lakukan adalah demi tujuan membebaskan kalian dari jerat mara, tak lain, tak bukan. Kalian telah menjadi narapidana seluruh hidup bagi kebiasaan kalian. Jika kalian tidak ingin membebaskan diri, mengapa kalian datang kemari? 18. Kelahiran dan dumadi. Diajarkan bahwa kelahiran adalah duka. Namun itu tidak hanya berarti meninggal dari kehidupan ini dan terlahir ulang dalam kehidupan selanjutnya. Itu terlalu jauh. Duka kelahiran terjadi sekarang juga. Dikatakan bahwa dumadi atau menjadi adalah musabab kelahiran. Apa itu dumadi? Apapun yang kita lekati dan sematkan makna adalah dumadi. Kapan saja kita melihat apapun sebagai diri atau yang lain atau menjadi milik kita, tanpa penelaahan seksama untuk mengetahui bahwa segala sesuatu ini hanyalah kesepakatan, itulah dumadi. Kapanpun kita berpegang pada sesuatu sebagai kita atau diri kita, dan kemudian hal itu mengalami perubahan, batin akan terguncang karenanya. Batin berguncang dengan reaksi positif atau negatif. Sensasi diri yang mengalami suka atau duka adalah kelahiran. Ketika ada kelahiran, duka akan terbawa serta, karena setiap hal harus berubah dan lenyap. Sekarang ini juga, apakah kita punya dumadi? Apakah kita menyadari dumadi ini? Misalnya, pohon-pohon di sebuah kebun. Pemilik kebun bisa terlahir sebagai ulat di setiap pohon jika ia tidak sadar akan dirinya sendiri. Jika ia merasa bahwa itu benar-benar adalah kebunnya. Cengkraman akan kebunku dan pohonku ini adalah ulat yang menempel di sana. Jika ada ribuan pohon, dia akan menjadi ulat ribuan kali. Inilah dumadi. Ketika pohon-pohon ditebang atau rusak, ulat-ulat akan terpengaruh. Batin terguncang dan lahir dengan semua keresahan ini. Kemudian ada duka kelahiran, duka menua, dan seterusnya. Apakah Anda sadar bagaimana ini terjadi? Nah, objek-objek di rumah kita atau di kebun kita masih sedikit terlalu jauh. Mari kita lihat tepat di dalam kita yang sedang duduk di sini. Kita tersusun dari 5 gugus dan 4 unsur. Sangkara-sangkara inilah yang dianggap sebagai diri. Apakah Anda melihat sangkara-sangkara ini dan peran mereka ini sebagaimana mereka adanya? Jika Anda tidak melihat kebenaran mereka, maka ada dumadi. Menjadi gembira atau susah karena 5 gugus, dan Anda pun terlahir dengan semua duka yang menyusul. Kelahiran ulang ini terjadi sekarang juga, saat kini. Gelas ini pecah sekarang juga, dan kita sedih sekarang juga. Gelas ini tidak pecah sekarang, dan kita senang karenanya sekarang. Beginilah itu terjadi, secara membuta menjadi sedih atau senang. Kita hanya akan menemui keruntuhan. Anda tidak perlu melihat jauh-jauh untuk memahami hal ini. Ketika Anda memperhatikan diri sendiri, Anda bisa mengetahui apakah dumadi ada atau tidak. Kelekatan mencengkram adalah titik vitalnya. Entah kita benar-benar mempercayai peranan aku dan milikku atau tidak, cengkraman ini adalah ulatnya. Dan inilah yang menyebabkan kelahiran. Melekat pada wujud, perasaan, pencerapan, bentukan pikiran, dan kesadaran. Kita melekat pada kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Kita menjadi terkaburkan dan lahir. Ini terjadi ketika kita berkontak dengan indera-indera. Mata melihat wujud, dan ini terjadi pada saat kini. Inilah yang Buddha ingin kita amati untuk mengenali dumadi dan kelahiran ketika mereka terjadi melalui indera-indera kita. Jika kita mengetahui mereka, kita bisa melepas indera-indera internal dan objek-objek eksternal mereka. Ini bisa dilihat pada saat kini. Ini bukan sesuatu yang terjadi ketika kita meninggalkan kehidupan ini. Inilah mata yang sekarang juga melihat wujud, telinga yang sekarang juga mendengar suara, hidung yang sekarang juga mencium aroma, lidah yang sekarang juga mengecap rasa. Apakah Anda lahir bersama mereka? Awasi dan kenalilah kelahiran tepat ketika itu terjadi. Sangharaja sebelumnya, pemimpin tertinggi persamuan monastik, suatu ketika pergi melakukan tur ke China, di mana seseorang memberinya sebuah cangkir teh yang sangat indah. Cangkir itu tidak seperti apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia berpikir, oh, orang-orang di sini memiliki keyakinan tulus akan diriku.
hingga memberiku cangkir teh indah ini. Dan begitu cangkir teh itu berada di tangannya, segera ia menderita. Di mana aku harus menaruhnya? Di mana yang aman untuk menyimpannya? Ia tidak bisa berhenti mencemaskan cangkir itu akan pecah. Sebelum ia memiliki cangkir teh itu, ia baik-baik saja. Begitu ia memilikinya, ia ingin memamerkannya kepada orang-orang sekembalinya ia ke Thailand. Ia menyimpannya di dalam tasnya dan terus mengatakan kepada setiap orang untuk mengawasi agar cangkir teh itu tidak rusak. Hei, tolong hati-hati. Di setiap tempat ia mengawasinya. Ia tidak memiliki hal lain selain duka. Sebelumnya, duka ini tidak ada. Namun kini ada rasa berat karena memiliki cangkir teh tersebut. Lalu ia naik pesawat kembali ke Thailand. Ketika sampai, ia memperingatkan para samanera. Hati-hati, jangan sampai cangkir teh itu pecah. Kalian berumah tangga, awas, ada yang mudah pecah di sini. Ini berlangsung sepanjang waktu. Duka karena kelekatan pada cangkir itu. Akhirnya, suatu hari, lama setelah itu, seorang samanera mengambil cangkir itu dan terlepaslah cangkir itu dari tangannya dan pecah. Betapa lega rasanya sang raja. Aku bebas setelah menderita selama bertahun-tahun ini. 19. Pemudaran. Segala yang terkondisi tidak tetap, bersifat muncul dan berlalu. Setelah muncul mereka lenyap. Akhir semua ini adalah kebahagiaan tertinggi. Parita Perkabungan, Pali. Buddha mengajar kita untuk memahami kematian, bahwa ini adalah segala sesuatu sebagaimana adanya. Kehidupan itu tidak pasti, dan menyadari ini membawa ketidakminatan terhadap dunia. Ketika kita pergi dari dunia ini, barang siapa punya banyak akan meninggalkan banyak. Barang siapa yang punya sedikit akan meninggalkan sedikit. Tak ada yang akan menyimpan apapun. Jika Anda punya banyak tanah dan uang, Anda mungkin berpikir, aku akan meninggalkan lahanku yang luas pada anak-anakku. Tapi anak-anak Anda tidak akan menyimpannya pula. Mereka juga akan harus meninggalkannya suatu hari. Semua hal eksis dalam batas-batas ini, di alam ketidakpastian ini. Begitulah dunia. Dalam budaya kita, orang-orang mempercayai bahwa kematian adalah waktunya untuk mengumpulkan banyak jasa kebajikan. Tapi lebih penting mengumpulkan jasa kebajikan dalam cara Anda hidup. Mencapai pemahaman sejati dan mengubah cara-cara Anda untuk hidup dengan bajik akan menjadi jasa kebajikan sejati, sesuatu yang jelas bernilai. Jika Anda berpikir jernih mengenai kehidupan dan kematian, Anda akan menyadari bahwa kehidupan dan kematian itu seperti mangga yang tumbuh di pohon. Mereka tumbuh hingga matang dan kemudian jatuh ke tanah. Ketika itu terjadi, mangga tak akan merindukan pohon, dan pohon tak akan mencemaskan buah mangga. Hidup kita adalah seperti ini. Ketika kita memahami ini, kita tidak akan lalai. Kita akan mengalihkan perhatian kita kepada berpikir mengenai bagaimana kita seharusnya hidup, melewatkan waktu, dan menentukan apa yang akan kita latih. Kita ingin bebas dari duka. Kita ingin menyingkirkan duka dari hati kita. Namun masih saja kita menderita. Mengapa begini? Ini karena pemikiran yang keliru. Jika pemikiran kita selaras dengan segala sesuatu sebagaimana adanya, kita akan sejahtera. Melatih dhamma berarti mencari pemahaman benar. Sebagai contoh, lihat tubuh kita. Apakah tubuh benar-benar milik kita? Tubuh terlahir, tubuh berubah, dan tubuh mati sendiri. Kita tidak bisa menghentikan tubuh dari itu. Kita tidak bisa menyuruh tubuh menjadi begini, begitu. Jadi kita terus menyelidiki dan melihat kenyataan. Bertanya kepada diri sendiri apa ini benar begitu, dan kita melihat bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan badan-badan yang tidak tetap ini sesuai dengan kemauan kita. Ketika kita melihat hal ini, batin berubah dan memasuki dhamma. Dengan melihat terus-menerus pada sifat sangkhara, kita bisa melihat bahwa tubuh kita tidak bisa diandalkan, dan kita akan bisa melihat kebenaran mulia akan duka. Namun kita begitu penuh ketakutan. Ketika kita diminta untuk berpikir mengenai kematian, kita takut melakukannya. Ketika kita mendengar ajaran mengenai ketidaktetapan, duka, dan ketiadadirian, kita tidak ingin mendengar. Buddha mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang semestinya kita minati dan renungi. Tetapi orang begitu takut. Mereka hanya ingin kelahiran tanpa kematian.
Mereka hanya ingin memiliki hal-hal yang baik. Itu cukup tolol. Bisakah Anda memahami ini? Coba pikirkan dalam-dalam sejenak. Ajaran mengatakan, segala yang terkondisi tidak tetap, bersifat muncul dan berlalu. Nah, jadi apa maksudnya ketidaktetapan ini? Segala yang terkondisi ini hanyalah apa yang duduk di sini, saat ini juga. Kita semua akan menemui takdir ini tanpa kecuali. Tapi kita tidak menghadapinya dan menyelidiki. Tidak ada yang lebih baik daripada menyelidiki hal ini. Dewasa ini para dokter menyelidiki kanker, namun mereka agaknya tidak bisa menemukan penyembuhnya. Mengapa mereka tidak mencoba menyembuhkan penyakit kematian saja? Penyakit kematian jauh lebih menakutkan ketimbang kanker. Ketika saya pergi ke luar negeri, saya membahas hal ini dengan sekelompok dokter. Penyakit kematian adalah sesuatu yang benar-benar layak untuk kita minati. Mengapa Anda belum menelitinya? Jika kita mengamatinya, maka tindakan keliru kita akan mulai berkurang. Orang-orang peduli mengenai kanker, namun penyakit penuaan jauh lebih buruk dari kanker. Setiap makhluk hidup terikat kontrak dengan penyakit kematian. Mereka yang kena kanker akan mati. Mereka yang tidak kena kanker akan mati. Jadi penyakit kematian benar-benar penting untuk ditelaah. Ketika kita mengajar orang untuk melatih perenungan kematian, mereka mengatakan, jangan bicara mengenai itu. Jika Anda bicara tentang kematian, tidak akan ada yang ingin melakukan apapun. Pemikiran seperti itu benar-benar salah. Penyakit ini adalah penyakit kronis kehidupan. Buddha ingin kita melihat dan menyadari bahwa semua makhluk tanpa kecuali ada dalam kondisi ini. Inilah kebenarannya, sehingga ia mengajari kita untuk tidak melupakan atau memiliki khayalan mengenainya. Jika Anda merenungi kematian secara rutin, Anda akan berhenti melukai orang lain. Anda akan melihat bahwa tidak ada gunanya melakukan kejahatan dan membawanya beserta Anda ketika Anda mati. Ini sesuatu yang bisa bermanfaat bagi Anda sendiri, bagi keluarga Anda, dan bagi masyarakat. Seseorang yang telah melakukan banyak hal buruk akan mulai melakukan upaya untuk meninggalkan cara-cara lama. Perbuatan buruk yang belum dilakukan akan kita hindari pada masa depan. Kotoran batin akan berangsur-angsur berkurang. Kemudian, ketika kita mencoba mengajari orang lain, kita akan memberikan teladan yang baik bagi mereka dan kita benar-benar akan bisa membantu mereka. Pikirkan mengenai orang yang divonis mati. Dalam 15 hari atau katakan 1 bulan, ia akan menghadapi regu tembak. Bagaimana kita akan menggunakan waktu kita jika kita yang mengalami nasib ini? Apa yang akan kita pikirkan? Renungilah sejenak. Apa yang akan muncul dalam benak Anda? Anda mungkin makan garam, tapi tidak merasakan asinnya. Suatu hari kita akan mati. Waktunya belum pasti. Bisa saja besok atau lusa. Bisa saja setelah waktu yang lama. Jadi kita semua harus berpikir dengan sangat jernih bahwa kita ini seperti orang yang dihukum mati. Seperti penjahat yang melapuk dalam penjara, hanya menunggu untuk dijemput. Atau seperti kerbau di rumah jagal, dengan tanda merah di sisi-sisi tubuh mereka. Hari ini yang ini dijagal, besok yang itu, lusa yang itu. Kita ini seperti sekawanan sapi. Jadi akankah Anda bersenda gurau di sana, menyanyikan lagu dan menyenangkan diri sendiri? Ini benar-benar situasi kita berada. Jadi Buddha mengajari kita untuk membangun hal-hal yang bermanfaat itu. Kita tidak membangun dengan harta materi, namun dengan upaya tubuh dan ucapan dan dengan energi pemilahan bijak. Tiap hari, kita seharusnya melakukan paling tidak 1 perbuatan bajik. Setidaknya Anda bisa menunjukkan kebaikan kepada hewan. Jangan biarkan 1 hari berlalu tanpa menciptakan kebajikan. Kehidupan semua makhluk tidaklah pasti. Ketika kita memahami hal ini, maka kita bisa menjadi lebih santai mengenai apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita tidak akan menanggapi pasang surut kehidupan dengan terlalu serius, dan kita tidak akan sedih, kecewa, atau takut. Kita juga tidak akan gembira meluap-luap dalam berbagai hal. Entah kita hidup ataupun mati, kita telah membangun pernaungan aman dengan perbuatan baik. Tidak ada waktu lain untuk berlatih. Anda harus melakukannya sementara Anda masih hidup. Ketika Anda diajarkan mengenai berbuat baik dan menciptakan kebajikan, kerjakanlah sekarang. Dan Anda akan mendapatkan hasilnya. Setelah Anda mati, itu terlambat sudah. Hanya akan ada pemakaman. Ketika Anda mati, mereka datang memberi penghormatan.
Anda pada saat itu hanyalah objek tempat mereka melakukan kebajikan. Jasa kebajikan yang Anda miliki semuanya selesai. Namun jika Anda terus menciptakannya sekarang, ketika Anda masih hidup, jasa kebajikan tidak akan habis begitu cepat. 20. Penghiburan dingin. Murid-murid Ajahn Chah menghadapi penyakit dan kematian. Fakta bahwa kita fana memaparkan dengan sangat kasat ketiga ciri, tidak tetap, tidak memuaskan, dan tiada diri. Namun perenungan ini bukanlah pembelajaran dalam kepahitan. Kesadaran jujur akan kematian bisa menuntun pada tanpa kematian. Seperti halnya kesadaran jujur akan duka bisa menuntun kita melampaui duka. Dan mengenali apa yang mengikat kita pada keduniawian bisa menuntun pada keterbebasan. Secara umum, kematian lebih diterima dalam budaya Buddhis seperti Thailand ketimbang di Barat. Dan terutama dalam lingkungan wihara, tidak ada pengelitan darinya. Ajahn Chah berbicara mengenai kematian dengan cara yang berbeda-beda kepada orang yang berbeda-beda, sama seperti yang ia lakukan terhadap aspek-aspek dhamma lainnya. Ketika orang-orang sedikit lebih berwawasan, ia mengatakan, Anda bisa menepuk mereka untuk membangunkan mereka. Pada tahun-tahun awal Wat Papong berdiri, salah satu dari banyak kesukaran yang para biku hadapi adalah malaria. Obat tidak tersedia, dan sebagian besar biku menjadi sakit berat. Ajahn Chah bercerita bagaimana ia menyemangati para biku untuk menghadapi situasi. Suatu hari, sekitar jam 9, saya mendengar seseorang berjalan keluar dari hutan. Kami semua sakit karena malaria, namun biku yang satu ini benar-benar sakit, demam tinggi, dan ia takut ia akan mati. Ia tidak ingin mati sendirian dalam hutan. Saya bilang, itu bagus. Mari kita coba cari orang yang tidak sakit untuk menjaga yang sakit. Bagaimana orang sakit bisa merawat orang sakit lainnya? Itu saja. Kita tidak punya obat apapun. Kami punya borapet, tanaman obat merambat yang amat pahit. Kami merebus dan meminumnya. Itu saja yang kami punya, untuk penyegar atau obat. Tiap orang demam dan tiap orang minum borapet. Jika ada biku yang sangat parah sakitnya, saya bilang kepada mereka, jangan takut. Jangan cemas, kalau kamu mati, saya sendiri yang akan membakar jenazahmu. Saya akan kremasi kamu di wihara ini juga. Jenazahmu tidak akan pergi kemana-mana. Inilah cara saya menghadapinya. Kata-kata ini memberi mereka keteguhan batin. 21. Buddha tidak mati. Mari kita renungi tema kefanaan kita dengan benar. Renungi dan lihat ke dalam sampai kita bisa berpikir lebih mendalam. Seperti, bagaimana hidup kita akan berubah mulai saat ini dan seterusnya? Apa yang bisa kita lakukan mengenai hal ini? Orang-orang dungu menangisi kematian. Mereka tidak menangisi kelahiran. Namun dari manakah kematian datang? Bukankah kematian datang dari kelahiran? Jika Anda menangisi orang-orang mati, Anda seharusnya menangis ketika orang-orang lahir. Begitu ada orang lahir, langsunglah menangis. Oh tidak, dia sudah datang lagi. Dia akan mati lagi. Bicaralah seperti itu, lebih tepat seperti itu. Namun kini kita mencoba menggunakan hal-hal seperti sihir, doa, mantra untuk menghalau kematian. Apa maksudnya itu? Mengapa kita tidak mencoba menyelesaikan masalah di sumbernya, yaitu kelahiran? Ini seperti petinju yang giginya telah dipukul rontok, baru menunduk. Anda harus menunduk sebelum kematian meninju Anda. Hal-hal ini tidak berguna. Buddha telah mengajarkan hal ini. Buddha mengajarkan bahwa setelah terlahir, kita seharusnya mencari jalan untuk meloloskan diri dari kematian. Buddha tidaklah mati. Para arhanta atau mereka yang telah mencapai pembebasan tidaklah mati. Mereka tidak mati seperti orang atau hewan pada umumnya. Ketika kematian mendatangi mereka, mereka semua akan tersenyum. Mereka akan lega karena mereka tidak mati. Ini adalah segala sesuatu yang tidak orang-orang pahami. Mereka tidak dapat melihatnya. Buddha tidak mati. Para arhanta tidak mati. Tanah, air, api, udara, 4 unsur semata-mata terpisah. Tiada orang dalam hal-hal ini. Jadi kita mengatakan para tercerahkan tidak mati. Mereka tidak lahir, mereka tidak menua. Mereka tidak jatuh sakit, mereka tidak mati. Nafsu, amarah, dan hayalan tidak terlahir di dalam mereka lagi. Ketika mereka masih hidup, badan mereka bukanlah milik mereka atau diri mereka.
Mereka hanyalah gugus tanah, air, api, dan udara. Dan kemudian hal-hal itu sekedar terurai dan terberai. Mereka tidak melekat pada pandangan bahwa ada orang dalam unsur-unsur. Hal-hal itu tidak mempengaruhi mereka, sehingga kita mengatakan bahwa mereka tidak mati. Namun kita bergantung pada gugus-gugus kita. Kita menyebut mereka sebagai seseorang. Kita mempercayai gugus-gugus ini sebagai kita dan orang lain. Dan ketika mereka terurai, kita berpikir bahwa kita mati, sehingga kita menderita. Orang-orang yang tercerahkan tidak menderita karena hal ini. Mereka menyebutnya kotoran, seonggok kotoran. Dengan melihat bahwa hanya ada tanah, air, api, dan udara, mereka menaklukkan kematian. 22. Kelahiran, kematian, dan pencerahan. Ajancah dan pohon Bodhi. Pada perayaan Waisak, hari raya Buddhis yang memperingati kelahiran, pencerahan, dan mangkat Buddha, Ajancah mengatakan, ketika Buddha merealisasi pencerahan, kita bisa mengatakan bahwa ia meninggal dari keduniawian dan lahir sebagai Buddha. Waisak sungguh berarti fakta tunggal mengenai pencerahannya ini, bukan 3 peristiwa terpisah yang kita peringati. Seseorang bercerita kepada Ajancah mengenai seorang kawan yang pergi berlatih dengan seorang guru Zen dan bertanya, ketika Buddha duduk di bawah pohon Bodhi, apa yang ia lakukan? Guru Zen itu menjawab, ia sedang berlatih zazen. Tapi orang itu berkata, saya tidak percaya. Guru Zen menanyainya, apa yang Anda maksud Anda tidak percaya? Dan orang itu menjawab, saya menanyai Goen Kaji, seorang guru Vipassana terkenal, pertanyaan yang sama. Dan ia menjawab, ketika Buddha duduk di bawah pohon Bodhi, ia sedang berlatih Vipassana. Jadi setiap orang mengatakan Buddha melakukan apapun yang mereka lakukan. Ajancah menyatakan, ketika Buddha duduk di tempat terbuka, ia sedang duduk di bawah pohon Bodhi. Ketika ia duduk di bawah pohon jenis lainnya, ia sedang duduk di bawah pohon Bodhi. Tak ada yang salah dengan penjelasan-penjelasan itu. Bodhi berarti Buddha itu sendiri yang mengetahui. Boleh-boleh saja bicara mengenai duduk di bawah pohon Bodhi, tapi banyak burung duduk di bawah pohon Bodhi. Banyak orang duduk di bawah pohon Bodhi, monyet-monyet bermain di pohon Bodhi, tapi ini tidak berarti mereka memiliki pemahaman mendalam. Mereka yang memiliki pemahaman lebih mendalam menyadari bahwa makna sejati dari pohon Bodhi adalah dhamma yang mutlak. Jadi, dengan begini, tentu saja baik bagi kita untuk mencoba duduk di bawah pohon Bodhi. Kemudian kita bisa menjadi Buddha. Namun kita tidak perlu berbantah soal ini dengan orang lain. Ketika satu orang mengatakan bahwa Buddha sedang melakukan satu jenis latihan di bawah pohon Bodhi dan orang lain mempersoalkannya, kita tidak perlu terlibat. Kita seharusnya melihat dari sudut pandang yang mutlak, yaitu merealisasi kebenaran. Ada juga gagasan konvensional mengenai pohon Bodhi, yaitu yang sebagian besar orang bicarakan. Namun jika orang-orang malah berbantah dan bertikai sengit, maka tidak ada pohon Bodhi sama sekali. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang